96,8 FM LPPL Radio Gemilang Jendela Musik dan Informasi. Selamat pagi sahabat Gemilang, senang sekali kembali pada kesempatan pagi hari ini ya. Untuk edisi hari ini Jumat 1 Agustus 2025, tentu di program Jamus Gemilang, Jagongan lan Musyawaroh. Dan pada kesempatan pagi hari ini, selama kurang lebih 1 jam ke depan ya sahabat Gemilang, kita bersama-sama akan membahas tema kita pada kesempatan pagi hari ini adalah tata cara permohonan dan penyelesaian sengketa proses pemilu. Ya pasti pada kesempatan pagi hari ini Diki tidak sendiri ya, karena telah hadir di studio Radio Gemilang Kordif Hukum dan Penyelesaian Sengketa pada Bawaslu Kabupaten Magelang. Ada Bapak Chandra Yoga Kusuma. Selamat pagi Pak Chandra. Selamat pagi Mas Diki. Iya, kabarnya? Izinkan saya menyapa dulu Boleh, pendengar Radio Gemilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya, bagi pendengar Gemilang FM dimanapun Anda berada, semoga sehat selalu. Kurang lebih 1 jam ke depan, 1 jam ke depan kita akan menceritakan menjelaskan apa itu sengketa, khususnya sengketa di pemilu atau pilkada atau di pemilihan. Kemudian dan banyak-banyak istilahnya ya, bagi yang belum tahu ataupun nanti ke depan terlibat di kepemiluan, apa sih bagaimana cara untuk mengajukan sengketa, apa yang menjadi rawan sengketa, hal-hal apa yang menjadi kerawanan di sengketa, kemudian bagaimana cara menyelesaikannya. Begitu Mas Diki. Baik, tetap semangat, sehat ya Mas Chandra ya. Alhamdulillah, ini di tengah cuaca yang tidak menentu ini. Saya gerok batuk ini Mas. Makanya sudah disiapin minuman juga ya Mas Chandra ya. Penuh sekali loh nih. Kayak di kamar mandi nih. Ya baik, Pak Chandra, terkait dengan tema kita hari ini adalah tata cara permohonan dan penyelesaian sengketa proses pemilu. Lah, Pak Chandra mungkin bisa sedikit diceritakan apa yang dimaksud dengan sengketa pemilu. Silakan Pak Chandra. Baik, terima kasih Mas Diki. Pemilu di Indonesia sendiri, sebuah negara yang menganut sistem demokrasi ya. Sistem demokrasi itu karena berdasarkan berbasic demokrasi, mau tidak mau pemilu menjadi salah satu instrumen utama untuk pergantian kekuasaan gitu. Jadi yang namanya pemilu adalah konflik yang diselenggarakan Mas. Yang namanya pemilu itu tidak akan pernah berjalan mulus begitu saja. Mesti ada sesuatu yang benturan-benturan, dinamikanya kayak gitulah, naik turunnya kayak gitu. Nah kemudian dalam proses tersebut ada yang namanya Bawaslu, Badan Pengawas Pemilihan. Bawaslu ini tidak hanya sekedar mengawasi Mas, karena yang menyelenggarakan adalah KPU ya, rekan kita KPU, Komisi Pemilihan Umum. Bawaslu tidak sekedar mengawasi untuk istilahnya. Di akhir-akhir ini kami juga diberikan amanat untuk menyelesaikan berbagai macam masalah. Selain divisi hukum dan penyelesaian sengketa, juga banyak divisi lain ya, seperti SDM, kemudian ada penanganan pelanggaran. Nah, penanganan pelanggaran ini terfokus pada pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh peserta pemilu atau pemilihan atau pilkada, di mana banyak regulasi atau aturan yang harus ditaati. Otomatis kan tidak semuanya bisa ditaati, mesti ada yang melanggar, entah itu masyarakatnya, money politik dan lain-lain. Itu nanti divisinya adalah penanganan pelanggaran. Nah, apa perbedaan pelanggaran ini dengan sengketa gitu ya? Karena divisi yang saya ampu adalah penyelesaian sengketa. Sengketa itu kalau pelanggaran kan melanggar peraturan ya. Nah, kalau sengketa itu saling klaim, saling berhak, siapa yang memiliki, saling memiliki Mas. Merasa yang paling gitu ya. Yang paling benar. Ya itu sengketa Mas, itu yang disengketakan. Nah, banyak hal ya yang bisa menjadi pemicu sengketa itu. Banyak hal, diantaranya adalah khususnya di masa-masa ini ya, masa-masa kampanye, tahapan kampanye itu banyak hal. Kemudian ada dua jenis sengketa adalah sengketa proses. Sengketa proses itu di masa kampanye itu Mas. Sengketa proses di masa kampanye
kemudian sengketa hasil. Sengketa hasil ini nanti hasilnya pemilu atau pemilihan atau pilkada itu kan ada hasilnya. Iya. Nah, hasilnya ini apakah ada pihak yang tidak puas gitu. Itu juga bisa disengketakan. Seperti itu Mas Diki. Oke, baik. Untuk berapa perkara yang dapat diajukan dalam proses permohonan penyelesaian sengketa pemilu, Mas Chandra? Oh iya. Ini untuk dasarnya ya. Melalui pasal 466 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, sengketa proses pemilu meliputi sengketa yang terjadi antar peserta pemilu dan sengketa peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu. Jadi sengketa itu bisa muncul antar peserta pemilu, Mas. Gitu Mas Diki. Peserta pemilu itu yang dimaksud peserta pemilu itu apa, Mas? Belum tahu ya? Belum ya. Jenengan pernah jadi peserta pemilu? Kalau peserta belum ya? Belum. Pemilih ya? Pemilih nah, ya, pemilih betul. ini rancunya ini. Kalau masyarakat kan pemilih ya, bukan peserta. Rata-rata tuh kalau saya tanya itu, saya pernah ikut pemilu sebagai pemilih ya, bukan peserta. Bukan peserta. Nah ini pesertanya. Peserta itu adalah calon ya yang sudah mendaftar di KPU, Mas. Sudah mendaftar di KPU dan kemudian dinyatakan sebagai peserta. Kadang-kadang untuk di dalam proses kampanye mereka itu kadang-kadang saling senggolan lah atau ada benturan-benturan kecil lah, itu bisa memicu sengketa. Itu yang pertama, antar peserta. Yang kedua adalah peserta dan penyelenggara. Nah, tadi kan sesama peserta, nah, ini penyelenggara. Penyelenggara pemilu KPU. Nah, ini sengketanya dengan KPU, Mas. Pernah juga kita menangani tapi ini masih potensi ya, masih potensi karena tidak ada pengajuan ya. Seperti pertanyaannya Mas Diki tadi, tidak ada pengajuan. Salah satu contoh sengketa peserta dengan penyelenggara itu dulu pernah di Pileg ya. Di Pileg itu ada salah satu bakal calon ya, masih bakal calon belum ditetapkan, itu ternyata terkendala oleh ini regulasi yang mengatakan pernah diancam pidana, Mas. Pernah diancam pidana. Nah, dalam pidana itu diancam pidana paling sedikit 5 tahun. Nah, ternyata ancamannya 5 tahun meskipun istilahnya dalam menjalankan ancaman putusan hukum tersebut di bawah 5 tahun gitu. Tapi karena ancamannya 5 tahun maka tidak bisa ada peningkatan dari bakal calon menjadi calon, Mas. Gitu. Nah, kebetulan yang bersangkutan tidak mengajukan ya, mengajukan untuk disengketakan gitu. Jadi potensi gitu. Seperti itu. Nah, untuk sengketa untuk pengajuannya itu ya biasa ya. Nanti bisa kita kan untuk di tahapan kampanye Bawaslu sendiri itu membuka posko, Mas. Membuka posko, jadi ketika posko termasuk ada hotline ya, bisa telepon langsung, kira-kira ada gesekan apa di lapangan, apakah itu masuk ke sengketa atau tidak, itu apakah masuk ke pelanggaran gitu. Nah itu dari situ nanti bisa mengisi form, kemudian kita analisa apakah masuk ke pelanggaran atau ke sengketa gitu. Setelah itu baru ditindaklanjuti oleh Bawaslu dengan mediasi, Mas. Mediasi. Karena harapannya itu untuk sengketa sendiri itu bisa diselesaikan dengan cara musyawarah, Mas. Dengan musyawarah. Artinya kedua belah pihak yang saling klaim itu bisa istilahnya ya, sama-sama tahu, sama-sama ingin menyukseskan pemilu, kemudian saling menarik ego masing-masing, kemudian mencari jalan tengah, Mas. Harapannya itu. Dan kalaupun itu nanti tidak selesai, Mas, nanti bisa naik ke adjudikasi, Mas. Nah itu nanti modelnya sidang, Mas. Sidang ini kan akan lebih berat ya. Yang mengadili itu Bawaslu sendiri. Bawaslu sendiri. Iya, gitu. Jadi ada perbedaan ya antara sidang umum dengan sidang yang kepemiluan ini oleh Bawaslu sendiri. Karena kan khususnya untuk divisi saya itu untuk rakor Bimtek itu sering praktek mediasi, praktek adjudikasi gitu, Mas. Baik. Itu. Jadi untuk pengaduan caranya selain dengan tadi lewat hotline,
lewat Bawaslu di Kabupaten Ya, Magelang. ada poskonya, Mas. Atau biasanya kan ada ini ya, Bawaslu tingkat kecamatan atau itu bisa, itu ya? Panwascam bisa gitu. Oh, oke, baik. Untuk gini, bagaimana mekanisme nih beracara pada sengketa antar peserta nih, Mas Chandra? Iya. Mekanismenya adalah sesuai dengan pasal 8 Perbawaslu 9 tahun 2022, yaitu pertama mengirimkan penerimaan permohonan. Penerimaan permohonan, kemudian verifikasi ya, diverifikasi dulu apakah masuk ke yang saya terangkan tadi, apakah pelanggaran di apa namanya pelanggaran atau sengketa ini. Gitu. Kemudian setelah itu dilakukan mediasi. Dilakukan mediasi untuk dari apa namanya dari jadi gini Mas, untuk yang di Panwascam tadi itu bisa menyelesaikan Mas. Yang bisa menyelesaikan itu Bawaslu RI, kemudian provinsi, kemudian kabupaten kota, Bawaslu kabupaten kota hingga Panwascam. Panwascam paling mentok Panwascam. Nah, Panwascam ini bisa bergerak untuk menyelesaikan sengketa antar peserta itu kalau sudah mendapatkan mandat dari Bawaslu Kabupaten Kota. Gitu. Jadi harus laporan dulu, kemudian dianalisa, oh ini Panwascam bisa menyelesaikan, silakan diselesaikan gitu. Karena kan luas ya Mas ya, Kabupaten Magelang luas, ada 21 kecamatan. Nah, misalnya dalam satu hari ini kok terjadi 3 sengketa, kalau Bawaslu yang menyelesaikan kan 3 atau lebih kan repot ya. Ada Panwascam di tingkat kecamatan, kenapa tidak digunakan? Kenapa? Karena sudah ada pelatihannya juga di ini apa di tingkat kecamatan gitu. Baik. Sama aja kalau tingkat kecamatan tidak bisa menyelesaikan sengketa, apakah lanjut ke ya otomatis Mas. Naik terus ya sampai ke pusat RI gitu ya. Tapi alhamdulillah sampai kemarin selesai apa tahapan itu bisa diselesaikan semua Mas, bisa selesai itu. Untuk Kabupaten Magelang untuk penyelesaian sengketanya itu kebanyakan di kecamatan atau udah sampai di tingkat kabupaten? Kemarin tuh ada 3 kejadian Mas, 3 kejadian. Yang pertama itu di Salaman ya. Di Salaman itu ada ini APK ya, alat peraga kampanye dari salah satu paslon. Itu ditempeli stiker oleh paslon lawan gitu ya. Paslon lawan itu kemudian melaporkan ke Panwascam, Panwascam melapor ke kita untuk memberikan mandat, melapor ke kabupaten untuk memberikan mandat, kemudian dari kabupaten memberikan mandat ke Panwascam untuk menyelesaikan mediasi Mas. Nah, saat itu cuma ada bedanya ya, saat itu belum memasuki tahapan pemilu itu ya. Kampanye Mas. Pemilu, jadi tidak bisa disebut APK, tapi alat peraga sosialisasi Mas. Masih sosialisasi itu. Cuman mekanisme penanganan penyelesaian masalahnya itu seperti ini, PSAP ya, antar peserta menggunakan teknis seperti itu. Itu yang pertama ya, dan di Salaman. Kemudian yang kedua sudah ini ya, sudah tahapan kampanye di Ngluar Mas. Di Ngluar itu ada lapangan untuk pengajian itu, ternyata ada APK-nya itu. Nah, itu saling apa ya istilahnya itu, ada yang mau kampanye dua peserta lawan politik ini saling mau berkampanye di satu tempat. Nah, ini salah satu harus ngalah dulu gitu. Akhirnya bisa diselesaikan. Kebetulan saat itu saya sedang luar kota Mas, sedang ada BIMTEK atau rakor luar kota itu, jadi yang turun langsung itu Pak Ketua. Langsung Pak Ketua ya? Ya, Muhammad Habib Soleh itu yang langsung menangani. Pak Ketua kami, Bawaslu Kabupaten Magelang langsung menangani itu. Akhirnya bisa diselesaikan dengan musyawarah gitu ya. Dan yang ketiga, ini di Mertoyudan Mas. Yang ketiga ini di Mertoyudan, kebetulan saya ikut menangani langsung ya, karena tidak di luar kota ya, otomatis saya turun. Di hari berbeda gitu ya? Di hari yang berbeda, itu sudah masuk tahapan kampanye. Permasalahannya adalah ada paslon lawan itu memasang APK ya, APK di kantor sekretariat pemenangan lawan yang lain ya, lawan yang lain itu. Itu sudah kami buat film Mas, kami buat film karena dari
instruksi dari provinsi, Bawaslu Iya. provinsi khususnya untuk Kordiv divisi sengketa itu memerintahkan agar didokumentasikan dan dijadikan film untuk pembelajaran itu ya, untuk pembelajaran masyarakat sengketa itu seperti ini itu. Jadi tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan itu. Nah yang menarik Mas, yang menarik yang saya tangani ini di Mertoyudan adalah permasalahan itu ternyata tidak tercantum di regulasi Mas. Karena di regulasi menyebutkan tempat-tempat yang tidak boleh ditaruh atau dipasang APK itu salah satunya adalah di kantor instansi pemerintah gitu, kemudian di fasilitas kesehatan kayak rumah sakit, puskesmas dan lain-lain, kemudian terutama yang negeri ya, fasilitas umum ya, kemudian di sekolah dan juga tempat ibadah itu. Nah, untuk di Mertoyudan sendiri, kejadian di Mertoyudan sendiri itu sebenarnya ada etika juga ya Mas ya, tidak boleh dipasang di depan paslon lain itu ya. Cuman ini masalahnya adalah tidak di depan atau di halaman atau di trotoar ya. Ini masalahnya di seberang jalan Mas. Seberang jalan. Tahu ya, jalan jalan Jogja, ya? Magelang Jogja itu kan jalan nasional ya, jalan nasional 2 ruas Mas. 2 ruas jalan. Di mana dari pintu kantor, dari pagar kantor ya, kantor pemenangan itu jaraknya kan cukup jauh ya. Cukup jauh. Nah, sebelum ada laporan sengketa itu, saya sendiri tidak ngeh ya, atau tidak melihat adanya paslon lain APK ya, APK itu karena saking luasnya jalan itu loh. Apalagi di situ adalah jalur cepat Mas. Ya betul. Jadi kan nggak tengok-tengok lah. Yang bisa melihat ya ini ke kantor jalan kaki ataupun kantornya. Ya, tim suksesnya ya, tim suksesnya. Jadi keluhan adalah ketika tim sukses itu membuka pintu gerbang itu langsung lihat itu ya, gitu. Maaf, agak batuk ini. Nah, kemudian dari pihak yang menggugat atau tim sukses kantor tersebut itu, kantor pemenangan tersebut itu melaporkan ke Bawaslu bahwasannya keberatan dengan pemasangan APK lawan politik di seberang jalan itu. Mekanisme seperti itu. Jadi setelah ada laporan, kemudian kita verifikasi apakah masuk pelanggaran atau tidak. Nah, kemudian dilakukan mediasi. Mediasi yang dilakukan, kita menentukan hari, kemudian menghubungi kedua belah pihak melalui surat. Kita bersurat, artinya resmi. Kedua belah pihak itu kita hubungi untuk datang di kantor kecamatan Mertoyudan yang memang Panwascam Mertoyudan berkantor di tempat tersebut untuk dilakukan mediasi itu. Nah, mediasi sendiri itu sifatnya adalah tidak kebetulan gini Mas, kebetulan APK yang dipasang itu ternyata bukan APK resmi ya, bukan APK resmi atau APK yang diberikan oleh KPU, karena kan dari setiap pasangan calon itu mendapatkan alat peraga kampanye dari KPU. Nah, itu bukan, yang masang itu bukan. Bannernya itu bukan dari KPU, tapi dari relawan. Nah, ini dari relawan ini akhirnya yang datang kan relawannya itu relawan ini adalah suatu organisasi yang mendukung salah satu paslon itu. Nah, relawan ini ternyata gabungan dari bermacam organisasi gitu. Karena sifatnya mediasi, maka kita hanya istilahnya ya, yang bisa memasuki ruangan mediasi itu hanya perwakilan Mas. Hanya perwakilan atau istilahnya yang dituakan lah, atau ketuanya sendiri. Nah, saat itu bisa kita dikumpulkan dalam satu ruangan. Secara teknis itu ada SOP-nya Mas, ada SOP-nya, di mana ruangan itu harus ada 3 meja lah minimal lah, 3 meja. Para pihak itu saling berhadapan. Kemudian yang di tengah-tengah ada mejanya dari pengawas atau dari Bawaslu. Kebetulan saya sendiri hadir langsung di situ, ditemani oleh Panwascam ya, sebagai istilahnya
penguasa wilayah lah. Nah, kemudian kita lakukan mediasi, di mana dari pihak penggugat itu keberatan kalau ada APK di depan kantor itu. Nah, cuman dari pihak yang tergugat ini itu merasa tidak salah, karena memang tidak ada regulasinya, Mas. Betul, betul. Nah, itu. Oke, baik. Itu yang menarik. Oke, nanti baik. saya teruskan ini, Mas. Sebelum kita lanjut lagi, Mas Chandra, kita break sejenak, nanti kita lanjutkan kembali. Dan sahabat bilang, jangan lupa buat Anda yang mau bergabung ataupun bertanya ataupun terkait dengan tema kita hari ini adalah tata cara permohonan dan penyelesaian sengketa proses pemilu. Sahabat bilang bisa langsung melalui WhatsApp ya di 081578968968. Dan kita akan kembali lagi masih di program Jamus Gemilang Jagongan Lan Musyawarah, masih bersama Bawaslu Kabupaten Magelang. Baik sahabat Gemilang, masih di program Jamus Gemilang Jagongan Lan Musyawarah, masih bersama Bawaslu Kabupaten Magelang, masih bersama kita Koordif Hukum dan Pencegahan Sengketa pada Bawaslu Kabupaten penyelesaian sengketa ya pada Bawaslu Kabupaten Magelang ya, Bapak Chandra Yoga Kusuma. Masih semangat nggih Pak Chandra nggih? Alhamdulillah masih. Oke, lanjutin lagi, tadi sempat udah membahas panjang lebar ya. Sekarang dari kasus tadi yang sudah dijelaskan Pak Chandra, bagaimana nih Bawaslu dapat mendamaikan peserta yang bersengketa? Silakan Pak Chandra. Ya, terima kasih. Saya lanjutkan yang tadi ya, kasus yang tadi ya. Karena yang pertama sudah saya terangkan tadi, kaitannya dengan ruangan ya, dengan ruangan yang sudah sedemikian rupa sesuai SOP ya. Kedua belah pihak, para pihak ini, penggugat dan tergugat ini saling berhadapan, kemudian ada penengahnya, penengahnya dari Bawaslu Kabupaten Magelang dan Panwascam, Mertoyudan ya saat itu. Kemudian dari hasil-hasil pelatihan ya, mediasi kita melakukan teknis sesuai dengan SOP-nya, maka kedua pihak ini kita berikan kesempatan untuk saling menjelaskan duduk permasalahannya. Ya, dari penggugat dan tergugat kita kasih berikan waktu untuk menjelaskan keberatan penggugat apa, kemudian alasan dari pihak tergugat apa masang di situ gitu. Nah, dari hasil pembicaraan tersebut, itu juga sudah termasuk dari analisa kami ya. Dari analisa kami itu, yang cukup menarik ini ya, yang cukup menarik adalah bahwasannya pemasangan APK di tempat itu tidak melanggar regulasi. Karena regulasinya nggak ada ya? Tidak ada itu ya, itu tidak melanggar regulasi karena tidak ada. Di mana yang tidak diperbolehkan adalah di instansi pemerintah, sekolahan, tempat ibadah, rumah sakit dan lain-lain, termasuk di depan atau halaman lawan politik itu ya gitu. Nah, ini tidak di halaman, di seberang jalan jauh banget itu ya. Dua ruas jalan jalan yang sangat lebar, jalan nasional itu justru ini menjadi tantangan bagi mediator dari pihak Bawaslu sendiri, karena tidak ada regulasinya. Terus bagaimana mencari solusinya? Nah, ini yang cukup menarik. Itu proses mediasi itu sekitar 4 jam. 4 jam. Lama nggak, Mas? Ya, lama. Siaran kita berapa jam? 1 jam ya. 1 jam kepotong iklan ya. Itu 4 jam, Mas. Bayangkan ya, 4 jam dengan dua belah pihak yang dengan wajah yang tidak ramah ya. Biasa ya, karena saling saling ego masing-masing. Bagaimana kedua belah pihak ini, yang penting ya, karena tidak ada regulasinya, maka saya mengambil sikap piye carane, bagaimana caranya agar egonya ini turun gitu. Maka saat itu, maaf ya, ini saya banyak guyonnya ya, karena penyelesaian sengketa itu harus banyak guyonnya, Mas. Nggak tegang, gitu. Nggak selalu tegang. Biar nggak tegang. Nah, saya punya cara. Saya tahu dua belah pihak ini saling kenal gitu ya, saling kenal. Makanya ketika perkenalan pihak penggugat, saya suruh perkenalan dulu, kemudian yang tergugat, kemudian apakah sudah saling kenal? Sudah saling kenal. Nah, ini kan enak rembugane gitu ya, enak rembugane.
Karena saya yakin endingnya itu tidak berdasarkan regulasi, tetapi dari hati ke hati, Mas. Dari hati ke hati, dari apa ya? Dari saling tahu diri, tepo seliro gitu ya. Bagaimana masalah ini bisa diselesaikan dengan baik, dengan legowo gitu. Nah, karena keduanya sudah saling kenal, kemudian kita buat apa ya, sesantai mungkin, jadi mengobrolkan itu jangan dianggap sebagai permasalahan yang pelik. Kita buat sesantai mungkin, ternyata itu sempat gagal, Mas. Oh, gagal ya? Sempat gagal, jadi sudah berapa jam ya? Sudah 2 jam atau berapa itu gagal. Gagal dalam artian sempat buntu gitu ya, buntu. Kemudian saya skorsing, Mas. Saya skorsing itu. Saya skorsing, saya tutup, kemudian kebetulan saya yang memimpin langsung ya. Silahkan bagi yang mau meninggalkan atau ada perlu lain, silahkan bisa meninggalkan mediasi ini. Atau bagi yang masih ingin ngobrol, boleh duduk di sini sambil ngobrol. Ternyata, Mas, setelah saya tutup dalam skorsing itu tidak ada yang beranjak dari tempatnya masing-masing. Wah, ini terus ngobrol, Mas. Ngobrol dalam situasi atau dalam suasana bukan forum ya. Ngobrol santai ini ya. Ini yang saya cari nih. Ngobrol santai bla 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 bla. Tiba-tiba dari pihak tergugat ini, mau, Mas. Mau menggeser itu ya. Mau menggeser. Menggeser gimana maksudnya? Nah, gini. Itu kan di halaman, bukan di halaman ya, di seberang jalan, tapi tepat di depan apa, kantor pemenangan, tapi seberang jalan, Mas. Kendalanya itu, ini kan alasan masing-masing ya. Betul. Terserah lah alasan masing-masing ya. Kalau buka pintu itu langsung lihat APK lawan politik itu, lawan politik. Kendalanya cuma itu. Jadi harapannya ketika dibuka pintu nggak kelihatan gitu. Digeser gitu ya. Tapi tidak punya hak karena nggak ada regulasinya untuk apa ya istilahnya menggeser itu. Maka saya mencari kesepakatan agar bisa digeser sekitar 5 meter ya. Terserah sebelah mau ke utara atau ke selatan, yang penting tidak sejajar dengan batas pagar. Batas apa ya? Batas pagar kiri kanan bangunan tersebut gitu. Gitu. Itu hanya kebijakan saja, Mas. Bukan regulasi, hanya kebijakan biar ben podo-podo penak, biar sama-sama enaknya. Kesepakatan bersama gitu. Kesepakatan bersama. Hanya untuk menggeser saja. Saya menyarankan itu ya. Saya hanya menyarankan. Nah, dari pihak tergugat ini akhirnya mau. Kenapa tadi saya skorsing? Karena gini, Mas. Karena relawan ini itu terdiri dari bermacam-macam ormas, Mas. Karakter bermacam-macam ormas. Jadi mereka harus komunikasi antar ormas ini yang menjadi anggota relawan, apakah bisa digeser apa enggak. Nah, keputusannya tidak bisa saat itu, Mas. Wah, ini deadlock ini agak buntu ya ini ya, buntu. Kemudian saya skorsing. Nah, tiba-tiba mau menggeser. Udahlah, Mas, kita geser aja gitu. Kemudian saya buka lagi, Mas Diki, saya buka lagi mediasinya, saya ngomong sama panwasamnya, ini mau digeser, siapkan alat-alat untuk menggeser itu. Saya buka lagi. Nah, di tengah-tengah pembicaraan itu, tiba-tiba dari pihak tergugat ini nggak mau digeser, tiba-tiba berubah lagi, nggak mau digeser itu. Kemudian saya sampaikan apa namanya alasan pandangan saya siapa tahu bisa merubah wawasan ya. Pandangan saya kalau nanti digeser memang tidak ada regulasinya, tapi masih digeser, masih berada di tempat itu harapannya akan mengurangi ketegangan itu. Nah, ditambah lagi dari pihak tergugat itu kalau nggak mau digeser berarti kita juga punya hak agar bisa pasang di kantor pemenangan yang tergugat itu. Nah, ini kan jadi nggak baik ya. Jadi malah perang gambar. Gitu ya? Ya, saling balas itu kan nggak baik. Jadi malah perang gambar itu. Nah, di detik-detik di tingkat kejenuhan sudah 3 jam itu ya, sudah 3 jam lebih itu,
tiba-tiba berubah lagi. Ya udah Mas, kita mau geser, tapi yang geser dari pihak pengawas gitu. Nah, Oh. sudah disiapkan tadi. Nah, kesempatan itu saya gunakan untuk segera menggeser. Siapa tahu nanti berubah pikiran lagi karena gitu. Saya gunakan untuk menggeser. Kebetulan dari kantor kecamatan itu nggak jauh, kita jalan kaki di situ sampai ke lokasi jalan kaki, dan saya belum pernah, saya hanya lihat dari jauh, belum ini apa namanya, belum lihat langsung ya. Ternyata memang benar di depan. Kemudian kita geser di 5 meter ke utara kalau nggak salah itu, 5 meter atau 7 meter ya. Ya, Kita geser. Yang menggeser itu dari Panwascam. Nah, kemudian tidak apa ya istilahnya ya, semua saling menyaksikan, ada dari, saksinya gitu ya? ada dari Polsek juga, ada dari Polsek. Setelah sesuai dengan mekanisme penanganan PSAP, setelah digeser kemudian bacakan putusan oleh Kordif penyelesaian sengketa tingkat kecamatan. Saat itu Mbak Anis ya, Mbak Anis membacakan putusan didampingi oleh Ketua Panwascam Mertoidan, yaitu Mas Irfan ya. Di situ kita bacakan bareng-bareng, kedua belah pihak sepakat, akhirnya saling mengisi penandatangan form kesepakatan itu ya, di form penyelesaian sengketa, dan bisa diselesaikan Mas. Gitu. Jadi intinya gini, intinya kita tidak terpacu pada regulasi. Bila mana hal-hal itu bisa menimbulkan konflik, syukur-syukur bisa dirembuk dari hati ke hati gitu, saling pengertian lah. Apa ya, semuanya kan teman gitu ya. Ibarat kekeluargaan gitu ya. ya. Kekeluargaan itu semuanya teman. Seperti itu Mas. Oke, baik. Terus bagaimana nih mekanisme sengketa antara peserta dan penyelenggara nih Mas Chandra? Oh ya, yang tadi kan antar peserta ya. Sekarang adalah itu yang peserta dan penyelenggara. Peserta dengan penyelenggara. Kerawanan yang muncul itu rata-rata di pendaftaran pencalonan Mas. Pencalonan. Jadi ibarat kata itu ada bakal calon ini merasa terzolimi karena semua persyaratan lengkap, semua berkas lengkap, tetapi kok dinyatakan tidak memenuhi syarat oleh penyelenggara, yaitu KPU. Nah, itu yang potensinya di situ. Cuman masalahnya kejadian kemarin khususnya di pemilu itu hanya potensi saja, karena pihak bakal calon ini tidak mengajukan permohonan kepada kami, Mas. Nah, untuk untuk mekanismenya sengketa antar peserta dan penyelenggara itu bisa ditangani oleh Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten Kota, yang mana dan Panwaslu Kecamatan menerima permohonan sengketa antar peserta pemilu, menerima permohonan ya, bila ingin menggugat ya. Kemudian permohonan itu adalah identitas pemohon, kemudian pemohon dan termohon ya, termohonnya dari KPU itu, kemudian dokumen permohon, dokumen bukti, kemudian surat keputusan penunjukan tim kampanye dan atau pelaksana kampanye dari peserta pemilu yang telah didaftarkan ke KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota. Jadi tingkatnya beda-beda Mas. Kalau pendaftaran untuk KPU untuk bakal calon DPRD yang tingkat kabupaten, nanti yang menangani bila ada kabupaten gitu ya. Ya kabupaten kota gitu. Kalau yang di provinsi ya provinsi yang menangani gitu. Oh, gitu. Tingkatnya beda-beda. Kemudian seperti biasa ya, ada dokumen rangkap 4, 3 fotokopi dan 1 asli. Terutama bukti SK ya, bukti surat keputusan dari KPU yang menyatakan tidak memenuhi syarat. Itu yang dipermasalahkan itu. Yang dipermasalahkan itu, karena yang contohnya kemarin itu cuma potensi saja, karena salah satu bakal calon ini ternyata sudah pernah diancam pidana 5 tahun gitu. Nah, hanya sebatas itu akhirnya KPU mengeluarkan surat keputusan tidak memenuhi syarat itu. Kemudian dari pihak bakal calon ini tidak melakukan permohonan itu. Jadi sudah selesai. Sampai situ sudah selesai itu. Baik. Tadi kan Pak Chandra bilang untuk ketika ada sengketa di DPRD kabupaten atau kota itu diselesaikan oleh Bawaslu sesuai tingkatan. Kalau untuk pemilihan presiden dan wakil presiden, kalau ada sengketa itu atau ada laporan itu yang menangani itu langsung ke pusat atau bisa kabupaten?
Otomatis yang Bawaslu RI ya Mas ya. Langsung RI itu ya. Cuman untuk apa ya? Itu kemarin bisa melibatkan kabupaten kota, ini khususnya yang provinsi Mas. Yang provinsi itu disengketa hasil. Yang disengketa hasil ya. Sengketa hasil ini setelah yang apa namanya? Yang pemilihan pilkada kemarin untuk gubernur gitu, untuk gubernur. Jadi gini Mas, pengalaman saya itu pernah mengikuti proses sengketa hasil di MK itu saat pemilu kemarin, terutama di pileg ya, terutama di pileg karena ada permasalahan itu kita ke Jakarta menyiapkan apa namanya bukti, berkas-berkas dan lain-lain untuk maju ke MK kaitannya dengan permasalahan di pileg itu. Nah, cuma untuk di pilkada kemarin, di pemilihan kemarin itu tidak ada dari pihak yang kalah itu tidak mengajukan apapun, tidak menuntut apapun, tidak ada sengketa hasil ya. Nah, dari untuk yang kabupaten kota, cuman dari provinsi itu ada tuntutan sengketa hasil yang tidak puas dari provinsi. Cuman nama Kabupaten Magelang itu hanya disebut dalam salah satu tuntutan hanya disebut. Jadi gini, ada penggalangan massa khususnya kepala desa itu lokasinya di Solo yang konon itu dihadiri oleh kepala desa dari Kabupaten Magelang. Itu hanya disebutkan itu saja. Tapi siapa-siapanya nggak dijelaskan gitu. Tidak dijelaskan, otomatis yang menangani kan Bawaslu Solo karena yang ketempatan gitu. Jadi kita hanya menjadi saksi itu dan dari Bawaslu Kabupaten Magelang melakukan cek ya, cross check ke Panwasam, tidak ada informasi atau tidak ditemukan bukti bahwasanya ada entah bukti absen atau foto bahwasanya ada rombongan kepala desa dari Kabupaten Magelang menghadiri pertemuan tersebut. Tidak ada itu. Ada dokumentasinya nggak ada? Tidak ada semuanya. Jadi otomatis untuk penanganan sengketa hasil itu Kabupaten Magelang tidak berlanjut ke MK, Mas. Oh, oke. Ya hanya sebatas informasi. Oke, baik. Baik Pak Chandra. Untuk dari keseluruhan sengketa yang ada di Kabupaten Magelang pada pemilu ataupun pemilihan tahun 2024 kemarin, rata-rata semuanya 100% terselesaikan ya masalahnya? Ya, alhamdulillah. Kalau tidak nanti jadi bom waktu, Mas. Maksudnya itu apa ya, istilahnya kan tetap ada yang kalau belum. Jadi kan untuk sengketa ini kita harapannya adalah bisa saling legowo. Kalau belum legowo tetap dipermasalahkan, Mas. Gitu. Oke, baik, terima kasih. Baik Pak Chandra, ini kan untuk masa ataupun tahapan pemilu kan udah selesai nih. Yeah. Nah, pada masa non tahapan tentu tidak ada sengketa proses pemilu ataupun hasil ya. Yeah. Lantas apa nih program divisi hukum dan penyelesaian sengketa pada Bawaslu Kabupaten Magelang? Kegiatannya apa aja nih Mas Chandra? Mungkin bisa diceritakan, dijelaskan. Ya, banyak yang bertanya-tanya ya. Bawaslu itu kalau sudah bukan di tahapan pemilu itu ngapain aja? Nah, justru di apa ya istilahnya itu banyak masyarakat itu masih merasa kurang paham dengan alur atau mekanisme dari sebuah pemilu atau pemilihan atau pilkada itu. Oleh sebab itu di masa non tahapan ini kita gencar melakukan sosialisasi, Mas. Salah satunya hadir di Radio Gemilang ini untuk saling berbagi pengalaman, untuk apa ya memberikan sosialisasi pengertian kepada masyarakat kaitannya terkait dengan kepemiluan, termasuk masalah apa yang berpotensi terjadi dan bagaimana menyelesaikannya di semua divisi, Mas. Tidak hanya divisi saya saja gitu. Karena dengan adanya masyarakat yang paham aturan main, paham regulasi, paham pemilu, paham pemilihan, itu sudah sangat-sangat banyak membantu dari Bawaslu sendiri, Mas. Gitu. Jadi harapannya itu semua apa ya? Semua saling mengawasi, saling tahu alurnya, tahu jalurnya, bagaimana bila ada permasalahan, sehingga permasalahan itu tidak meledak di tempat, Mas, gitu kan, tidak menimbulkan huru-hara, tapi bisa diselesaikan kan. Yang namanya pemilu kan konflik yang diselenggarakan kan. Nah, konflik tetap ada, dinamika tetap ada, tapi tidak menjadi berkepanjangan dan harus bisa diselesaikan, dirampungkan di tempat gitu. Itu, Mas. Nah, salah satunya
kita podcast di sini ini, ataupun kita kadang bikin podcast di kantor Bawaslu ya. Kemudian kita perbanyak konten-konten terkait dengan edukasi, regulasi, konten-konten terkait dengan kepemiluan dan lain-lain, termasuk film, Mas. Nah, sudah saya ceritakan tadi, mungkin bagi pendengar sekalian, pendengar Gemilang FM ini yang penasaran, jan iki visualnya gimana, visualnya nanti gitu ya, wujudnya piye, wujudnya proses PSAP antar peserta itu gimana visualnya. Rencana bulan ini akan kita rilis film tersebut ya, film penyelesaian sengketa khususnya yang terjadi di Mertoyudan itu, biar masyarakat tahu, setidaknya tahu visualnya lah, tahu mekanismenya. Harapannya bila besok-besok pemilu ke depan itu atau di pemilihan atau pilkada itu menemukan hal serupa, sudah tahu cara menanganinya. Bukan terus saling berkonflik, terus berkelahi di tempat, oh jangan ya. Karena semua ada jalannya, ada alurnya, ada solusinya, biar pemilu konflik yang diselenggarakan ini bisa tetap berjalan dengan damai itu. Seperti itu, Mas. Di masa non tahapan ini kita rutin melakukan sosialisasi melalui media sosial ataupun nanti bisa turun langsung ke lapangan, terutama untuk salah satunya merawat desa Apu ya, desa anti politik uang dan lain-lain. Itu banyak hal yang kita sosialisasikan. Jadi tidak hanya satu atau dua, tapi semua divisi turun untuk saling memberikan. Termasuk kita juga goes to school ya, atau ke sekolah atau ke kampus, Mas. Kita memberikan kaitannya dengan hukum, dengan kalau yang di sekolah pemilih pemula seperti itu. Kita mendukung program kerjanya Bu Aini sebagai Parmas dan Humas itu ya, di pencegahan. Harapannya 5 tahun ke depan kita sudah banyak melakukan sosialisasi pencegahan ini, besok pelanggaran minim itu. Harapannya seperti itu, Mas Diki. Oke. Baik Pak. Tadi kan untuk kegiatan yang dilakukan Bawaslu di masa non tahapan ini adalah podcast, termasuk di Talkshow ini ya. Kemudian pembuatan iklan layanan masyarakat ataupun film dokumenter. Terus kegiatan sosialisasi tadi termasuk Goes to School tadi. Nah ya, terus kampus juga kampus. Terus ini ada juga Diki sempat membaca ada kegiatan penulisan artikel kajian hukum. Itu bentuknya seperti apa itu? Bentuknya buku. Jadi apa ya istilahnya ya? Seperti ini ya, seperti teknis-teknis sengketa ini ya. Jadi permasalahan yang terjadi apa, laporan yang masuk apa, kemudian kita kaji dulu dengan regulasi yang ada. Nah ini. Nah di pengajian ini kan ada banyak penafsiran juga ya, gitu ya. Nah alternatif apa yang kita gunakan untuk mendekati hukum yang sebenarnya ini, yang artinya mendekati yang dikarepke dari pasal tersebut itu apa itu. Baik. Kita juga saling terhubung dengan Bawaslu yang lain atau dengan provinsi, kita konsultasinya sampai situ, Mas. Jadi kita nggak kalau terlihat ragu-ragu kita konsultasi ke atas itu, biar tidak terjadi kesalahan. Baik. Untuk penulisan artikel atau kajian hukum itu apakah untuk penulisan atau artikelnya itu bisa diakses umum atau cuman tertentu itu? Bentuknya buku, kita nanti bisa bikin itu ya, buku yang di itu namanya, di online kan itu e-book ya, kita lewat e-book juga bisa gitu, bisa. Nanti untuk masyarakat bisa datang langsung gitu, atau kita nanti bisa share gitu ya. Karena kebanyakan gini ya, kenapa kok banyak yang tidak tertarik atau tidak minat ya? Karena tidak tahu gitu ya, tidak tahu ataupun kita kasih bukunya atau nggak dibaca lah gitu lah. Kebanyakan mereka yang jadi minat atau tertarik itu karena sudah terbentur dengan masalah gitu. Kenapa? Salah satu contoh adalah para tim sukses. Nah, itu otomatis juga moco gitu, Mas. Nah itu kalau masyarakat biasa tuh kadang-kadang itu kurang gitu ya. Nah ini yang kita galakan agar menjadi kebutuhan karena kita hidup di negara dengan sistem demokrasi, Mas. Gelem rak gelem gitu kita harus baca, jangan sampai nanti masyarakat itu yang tidak tahu itu malah jadi korban ya. Salah satunya korban money politik, dikei duit kan nggak boleh ya. Ternyata terseret-seret itu ya, kasihan juga kan, kemarin tuh banyak kejadian seperti itu, Mas. Baik. Tadi Mas Tata juga bilang ada juga film dokumenter nih. Untuk film dokumenternya itu untuk
pemainnya ataupun yang ada dalam video tersebut itu dari anggota Bawaslu atau dari masyarakat umum, Mas Chandra? Oh, silakan, mau minum dulu ya, Mas Chandra ya. AC-nya dingin, Mas. Jadi agak kering sini. Mas Diki, itu namanya adalah film dokumenter, Mas. Film dokumenter itu kebetulan dari tim kami itu sadar ini ya, sadar dokumentasi. Kabupaten Magelang itu termasuk salah satu Bawaslu yang sadar dokumentasi. Jadi mulai dari video, foto itu banyak banget, Mas. Banyak banget. Bahkan untuk pembuatan dokumentasi itu, kalau kabupaten kota lain atau provinsi minta itu tinggal ambil aja bisa itu. Karena stoknya banyak banget. Setiap kejadian kita dokumentasikan, baik foto atau video. Nah, kebetulan saat itu, untuk khususan ini ya, untuk khusus film dokumenter Sengketa Seberang Jalan, judulnya Sengketa Seberang Jalan, Mas. Karena memang di seberang jalan itu ya. Itu yang main pelakunya, Mas. Pelaku langsung, Mas. Oh, jadi karena saat saat terjadi itu langsung kita dokumentasikan. Saya kirain itu gambar asli, Mas, visual asli. Membuat film pendek atau film ulang, reka ulang ya. Reka ulang gitu. Oh, enggak. Bukan. Gitu ya. Nah, mungkin ke depan bisa membuat seperti itu, reka ulang atau video dokumenter tapi yang melibatkan anggota Bawaslu gitu. Mungkin itu adalah untuk kejadian-kejadian atau untuk kasus yang belum terjadi ya, Mas ya. Belum terjadi, hanya untuk memberikan gambaran pada masyarakat. Misalnya iklan lain masyarakat itu, Mas. Untuk memberikan gambaran pada masyarakat, misalnya sengketa peserta dengan penyelenggara. Ini kan kemarin nggak jadi. Jadi nggak ada videonya, Mas. Gitu. Nah, kita bisa bikin video hanya untuk reka ulang, artinya ada yang berperan sebagai bakal calon, ada yang berperan sebagai KPU, seperti itu. Hanya bisanya itu. Tapi kalau memang benar-benar terjadi itu tidak perlu pemain baru lah, itu aja yang kita lakukan, yang kita ambil. Namanya juga dokumenter, Mas. Jadi yang asli itu. Oke, baik. Mbak Chandra, karena ini waktunya udah mepet banget. Sudah habis toh? Ya ampun. Ya mungkin harapan ataupun pesan-pesan buat masyarakat untuk menghadapi pemilu mendatang apa nih? Pesan-pesan ataupun harapan? Seperti yang sudah saya sampaikan tadi ya, kaitannya dengan pemilu itu sangat penting ya, karena kita hidup di alam demokrasi, di Indonesia menggunakan sistem demokrasi, pemilu sebagai instrumen wajib, sebagai alat untuk pergantian kekuasaan atau mempertahankan kekuasaan, menggunakan pemilihan umum, maka dari itu kita harus atau wajib melek demokrasi, Mas, melek peraturan demokrasi, melek regulasi, baik masyarakat, penyelenggara, ataupun siapapun yang terlibat, tim sukses, itu harus paham semuanya itu agar demokrasi ini bisa terwujud ya, sesuai yang dicita-citakan oleh Pancasila ya. Karena kan untuk demokrasi ini juga ada kelemahannya, Mas. Bebas, Mas, ada kelemahannya di antara semua regulasi. Orang baik bisa jadi pemimpin, Mas. Orang yang hatinya jahat pun bisa jadi pemimpin siapa gitu. Aja boleh, siapa aja bisa, Mas. Ini kelemahannya itu. Nah, dengan masyarakat yang cerdas ini, dengan masyarakat yang cerdas akan bisa memilah-milah siapa yang layak jadi pemimpin, Mas. Agar bisa membawa negara ini atau bangsa ini ataupun daerah masing-masing itu menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Karena tujuan demokrasi adalah itu. Jadi sesuai dengan sila kelima ya. Sila kelima adalah kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia itu bisa terwujud melalui dengan demokrasi. Maka demokrasi ini hanya cocok untuk masyarakat yang cerdas, Mas. Jadi kita cerdaskan diri kita masing-masing, kita cerdaskan keluarga kita cerdaskan masyarakat untuk mendukung demokrasi agar bisa menyelesaikan, agar bisa mewujudkan sesuai dengan cita-cita Pancasila sila kelima. Demikian, Mas Diki. Oke, baik. Terima kasih, Mas Chandra, untuk waktunya hari ini, karena ini waktunya udah mepet banget ya. Sudah habis, Mas. Mahal, Mas. Ini sebenarnya pertanyaan masih banyak ini ya. Masih 2 kilo ini, Mas. Mungkin bisa dicicil ya. Ya, nanti kita ecer. Oke, demikian Sobat Gemilang untuk program Jamu Gemilang, Jagongan Lan Musyawarah bersama Bawaslu Kabupaten Magelang bersama Kordif Hukum dan Penyelesaian sengketa pada Bawaslu Kabupaten Magelang, Bapak Chandra Yoga Kusuma ya. Terima kasih untuk hadirnya pagi hari ini, dan demikian Sobat Gemilang program Jamu hari ini. Terima kasih untuk kebersamaannya Anda semuanya, dan tetap di 96,8 FM LPPL Radio Gemilang, Jendela Musik dan Informasi.
Baru saja Anda dengarkan Jamus Gemilang, Jagongan lan Musyawaro. Di 96.8 FM LPPL Radio Gemilang. Radio Gemilang.